Puji Tuhan. Selamat pagi jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan jadi bagian kita semua pada pagi hari ini. Saya ucapkan pada kita semua selamat hari Natal. Kiranya damai sukacita Natal terus ada dan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan kehidupan kita sama-sama. Kita mau masuk dalam hadirat-Nya Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita angkat pujian dari awal sedang jemaat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita katakan, oh Yesusku, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, amin. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan, kemuliaan bagimu di tempat maha. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah lagi, Kaulah Allah, Kaulah Allah, amin, yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan
yang layak kita tinggikan pada pagi hari ini. Dia yang layak terima pujian penyembahan, hormat keagungan, hanya yang layak Dia terima. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ajaib, Engkau ajaib. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami besarkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Hanya bagi nama-Mu. Glory, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh ajaib Engkau. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan, kami besarkan Engkau Tuhan. Kau yang layak terima pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Kemuliaan bagi-Mu, amin, di tempat maha tinggi, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha. Lagi, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, haleluya. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu di tempat maha tinggi. Mari sama-sama kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk, amin, tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji, oh haleluya. Yesusku. Kita masuk hadirat-Nya maha. Sekali lagi, kita masuk tahta suci-Nya. Kita masuk, haleluya, tahta suci-Nya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Mari puji, oh Yesusku. Terima kasih. Kita masuk hadirat-Nya maha. Kita masuk hadirat-Nya.
segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau yang dengan rela datang ke dalam dunia ini untuk kami semua Tuhan. Untuk menjadi juru selamat satu-satunya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu pagi hari ini kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau menaikkan setiap nyanyian pujian syukur kami yang terbaik hanya bagi Engkau. Sebab hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala kemuliaan. Hanya Engkau Tuhan yang layak terima segala hormat, segala pujian dan pengagungan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Oleh sebab itu Tuhan, mari bertahtalah di atas setiap nyanyian pujian dari umat-umat Tuhan. Karena kami rindu Tuhan disenangkan lewat setiap nyanyian pujian kami. Dan kami rindu menikmati Engkau bekerja dalam setiap kehidupan kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ambil alih ibadah kami, persekutuan kami pagi hari ini. Dan biar semuanya jadi sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dan hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Setiap manifestasi kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mencoba mengganggu sukacita kami untuk memuji Tuhan, yang mencoba mengganggu kami dalam bentuk apapun, kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bebaskan kami untuk memuliakan Tuhan. Proteksi kami, bentengi kami dengan kuat kuasa-Mu. Biar dengan sukacita bersama-sama kami dapat menikmati pribadi Tuhan bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami di hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita sapa kiri kanan, kita katakan selamat hari Natal. Puji Tuhan, sekali lagi saya katakan selamat hari Natal bagi kita semua umat-umat Tuhan. Mari sukacita Natal kita nikmati, kita rasakan jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu mari kita sambut kelahiran Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana. Mulia namanya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Hosana. Puji Hosana. Lagi katakan. Puji Hosana. Haleluya. Puji Hosana. Puji Hosana. Puji Hosana. Mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Tuhan. Mari kita katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Amin Tuhan. Ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, sekali lagi, Yesus, mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ya yang maha mulia, ya yang maha mulia, ya yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus
Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, amin. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia. Sekali lagi, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari kita rayakan kelahiran Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan, amin. Rayakan Yesus. Lagi sama-sama kita katakan, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan, haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, dia lahir, dia lahir dan hidup selamanya, amin, haleluya. Dia lahir, dia lahir, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan, puji Tuhan. Rayakan, sekali lagi, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir, haleluya. Dia, amin. Dia lahir dan hidup selamanya, amin, haleluya. Dia lahir, dia lahir, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Dia lahir, haleluya. Dia lahir, puji Tuhan. Dia lahir, terima kasih Tuhan, dan hidup selamanya. Oh, dia lahir, dia lahir, marilah rayakan, puji Tuhan. Marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan. Sekali lagi, marilah rayakan, marilah rayakan kehadiran Tuhan kita. Puji Tuhan. Kita masih akan tetap memuji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Sama-sama kita nyanyikan, Dia lahir untuk kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja. Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati kasih Tuhan, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, oh Dia itu Allah kami, Dia Raja, yaitu firman Allah, haleluya. Yaitu firman Allah yang turun ke bumi.
jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat. Kembali katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas. Dia itu firman Allah, haleluya. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, amin, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat. Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus. Sekali lagi, dan kesungguhan hati, Dia itu firman Allah, Dia itu firman Allah, amin, haleluya, yang jadi sama dengan manusia, haleluya. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia, Sang Penebus juru. Sekali lagi, Sang Penebus juru selamat, Sang Penebus juru selamat dunia. Sama-sama kita nyanyikan, nyanyi glory, haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, haleluya, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari serukan, mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Oh nyanyi serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila sekali lagi semua, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi, rayakan, nyanyi. Kita akan merasa, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila kita semua, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Kita akan merasa sukacita bila sekali lagi katakan, kita akan merasa bahagia bila kita menyembahnya. Amin. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory,
Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Puji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja. Lagi, hatiku, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku bernyanyi untuk Raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah, amin, haleluya. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja. Sekali lagi, hatiku, hatiku penuh nyanyian. Oh haleluya, amin Tuhan. Hatiku bernyanyi untuk Raja. Sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja. Sekali lagi, sembahlah, sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja. Raja sekali lagi, Raja segala raja. Kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tiba saatnya kehidupan kita akan diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan tanah hati kita yang paling terbaik untuk ditaburi benih firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Yesus, Kaulah juru selamatku. Haleluya.
menjadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanku, firman jadi manusia, diam di antara kita, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu Tuhan. Haleluya. Yesus kau juru selamat. Haleluya. Ku akui kau Tuhan bagiku. Kau terang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau lagi. Sama-sama kita katakan, Yesus, Kaulah juru selamatku. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, Kau terang pagi. Terima kasih Bapa yang baik. Lagi, sekali lagi, dengan kesungguhan hati, Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Tuhan, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dialah juru selamat kita yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan pemeliharaan Allah. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena cinta Tuhan, semua karena kasih sayang Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah juru selamat kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kaulah terang bagi setiap jalan kami. Kaulah terang bagi setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau Allah yang hidup. Kami sembah Engkau Tuhan, juru selamat kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bangga menjadi milik-Mu Tuhan. Kami bangga menjadi kepunyaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau datang bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti ini. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kita senangkan hati Tuhan. Katakan sama-sama, Yesus. Yesus Kaulah juru selamat. Haleluya. Ku akui Kau Tuhan. Terima kasih. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi saya. Kembali dengan kesungguhan hati. Yesus Kau. Haleluya, haleluya. Ku akui Kau Tuhan. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi, Kau terang bagi saat gelapku. Kau terang bagi saat gelapku.
Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu yang tak pernah berakhir dalam kehidupan kami Bapa. Bukti kasih setia-Mu Tuhan, kalau kami boleh ada hingga saat ini, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami Bapa. Tak pernah sedikit pun Tuhan, Engkau meninggalkan kami, dan kami boleh melihat betapa besar kasih-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang Engkau senantiasa nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, setiap pujian penyembahan yang telah kami naikkan Tuhan, kiranya itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu diisi oleh kebenaran firman-Mu. Sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang tinggal dalam hati kami, yang menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, terlebih memampukan kami untuk kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Engkau yang telah mempersiapkan hamba-Mu, Engkau yang akan berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah Tuhan setiap firman Tuhan yang kami terima itu boleh meneguhkan kami. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan, kami boleh semakin setia mengiring Tuhan, dan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk jemaat Tuhan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan yang sudah diberitahu. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan selamat menyambut dan merayakan Natal, karena hari-hari ini kita ada banyak orang yang ke gereja dan ke berbagai kegiatan gereja oleh karena kesibukan menyambut Natal, ya. Dari puji-pujian tadi kita sudah benarnya sudah sangat diberkati, kita sudah sangat diteguhkan bahwa Yesus adalah juru selamat kita. Dia telah datang bagi kita, ya. Dan kalau Dia datang bagi kita, pertanyaannya, kalau firman Allah berkata Dia datang kepada umat kepunyaannya sendiri. Kapan kita jadi umatnya? Kan begitu ya. Kapan kita jadi umatnya? Memang firman Allah menjelaskan karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga pertama-tama Dia karuniakan anaknya yang tunggal. Lalu kemudian tindakan menyusul dari tindakan mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, mengaruniakan kepada kita iman untuk percaya. Nah, kita semua yang percaya itu menjadi milik kepunyaannya. Oleh karena itu, kalau kita membaca dalam beberapa surat Paulus, menjadi kepunyaan Tuhan itu bukan karena saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya. Itu luar biasanya Tuhan kita, ya. Juru selamat kita itu luar biasa. Dia pertama-tama memilih kita, lalu kemudian yang Dia pilih itu Dia tebus dengan darahnya sendiri. Luar biasa sekali itu Tuhan kita. Nah, puji Tuhan, pagi ini kita mau sedikit kembali merenungkan sepanjang tahun 2023 ini sesungguhnya kita siapa di mata Dia. Lalu kemudian dengan mengetahui siapa kita di mata Dia, apakah kita tetap seperti yang di mata Tuhan, seperti itu, ya. Oleh karena itu pagi hari ini pertama-tama kita mau membaca dulu dalam 2 Korintus pasal 11. 2 Korintus pasal 11 itu mulai dari akhir dari pasal 10, Paulus sedang menjelaskan tentang bagaimana dia dan sikapnya, begitu ya. Bahkan dia mengakui dia dalam berbagai kekurangannya. Di tengah-tengah pengakuan itu tiba-tiba muncul ayat ini. Ayat yang kedua, firman Tuhan berkata begini,
Sebab, kata Paulus, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara sekalian, ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa kalau kemudian Tuhan menyatakan lewat firman-Nya ini melalui Rasul Paulus dalam ilhaman Roh Kudus, ternyata dia memberitahu bahwa sesungguhnya kita adalah dalam konteks ini, dalam suratan Paulus ini dia bilang kita ini telah dipertemukan sebagai tunangan dari Kristus. Saudara sekalian, kalau disebut bertunangan, pada umumnya kita paham ini adalah tindakan mendahului pernikahan atau perkawinan. Nah, kalau kemudian kita telah bertunangan, artinya kita telah terikat dengan satu pribadi yang Paulus di sini sedang memberitahukan kita telah terikat menjadi milik Kristus. Saudara sekalian, ada dalam satu kisah yang dituliskan dalam Lukas 15. Ini Lukas 15 ini, Fatsal 15 ini adalah Fatsal kehilangan gitu ya. Kalau kita membaca di sana tentang domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang ya. Nah, kalau kita memperhatikan perikop yang kedua tentang dirham yang hilang, saudara, di sana mengungkapkan tentang ada seorang wanita yang kehilangan salah satu mata dirhamnya hilang. Dan dia cari, waktu dia cari firman Allah berkata dia begitu berusaha, bersusah payah dia cari. Tapi puji Tuhan dia temukan kembali dirham yang hilang itu. Nah saudara sekalian, salah satu tradisi Yahudi Israel adalah begini. Ketika seorang wanita dilamar oleh seorang pria, dan sebagai tanda ikatannya, itu dia diberi kalung, lalu di tengah sini ada bulatan yang saya sempat ingat, zaman dahulu ada engkong-engkong kalau pakai jam itu yang bundar gitu ya, yang dikalung, pakai rantai gitu ya. Lalu biasanya engkong-engkong Betawi taruh di baju yang mentereng itu taruh sini. Kalau dia lihat jam dia ambil, baru dia buka, gitu. Nah itu jamnya. Saudara sekalian, kalung dalam bentuk seperti itu, tetapi di dalamnya bukan jam, tapi mata uang dirham. Saudara sekalian, dan kalau sampai mata dirham itu hilang, dan kemudian calon suaminya kembali dari luar kota menemukan dia, tapi dirham itu hilang, dia dinyatakan sebagai wanita yang tidak setia dan tidak dapat menjaga kepercayaan yang telah diberikan sebagai panjar sebelum pernikahan itu. Saudara sekalian, dan kepada kita, ketika Paulus menjelaskan bahwa dia telah mempertunangkan kita dengan satu orang laki-laki, supaya kita di hadapan Kristus itu sebagai perawan yang suci, yang tidak bercelah, yang dilakukan bukan kita yang melakukannya, tetapi dia sendiri yang melakukannya supaya memperhadapkan kita tidak bercelah di hadapannya. Dengan cara mana? Dia memakai hamba-hamba Tuhan. Paulus bilang, aku membawa kamu, memperhadapkan kamu. Oleh karena itu saudara sekalian, pagi hari ini kita mau lihat bahwa ternyata selama ini saya adalah calon mempelai Kristus. Kita gereja Tuhan disebut sebagai mempelai wanita dan Kristus Yesus sebagai mempelai sorga yang kemudian akan datang berjumpa membawa calon mempelainya bersama-sama naik ke angkasa. Saya ingat pada waktu almarhum Opa Batubara menjelaskan tentang ini, dia bilang begini, saudara kita belum tahu ya, belum ada yang tahu apa yang terjadi ketika perjumpaan itu di angkasa. Perjumpaan antara Yesus sebagai mempelai surga dan gereja Tuhan sebagai mempelai wanita, apa yang akan terjadi kita belum tahu. Tetapi yang pasti kata Opa almarhum Batubara, dia bilang, saya rindu sekali berjumpa dengan Yesus di angkasa itu. Supaya apa yang kita pelajari hari ini
Begitu kata Opung ya, almarhum. Apa yang kita pelajari hari ini, kemudian kita tahu nanti saatnya seperti itu. Tetapi yang jelas, kita telah dipersiapkan sebagai mempelai Kristus. Nah saudara sekalian, apakah sebagai mempelai kita didapati oleh Tuhan tetap setia dan menjaga tanda ikatan itu kepada kita dan kita pelihara itu terus menerus. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, akhir tahun adalah waktu di mana bagi kita, bagi pribadi, keluarga, kita boleh mengevaluasi kembali kehidupan kekristenan kita selama ini. Apakah dalam keimanan kita tetap setia, setia dan setia. Tuhan Yesus satu saat menjelaskan tentang kedatangan anak manusia pada kali yang kedua itu. Dia bilang begini, tetapi pada waktu dia datang kembali, adakah ia menjumpai iman di muka bumi? Apakah kita tetap percaya, tetap beriman, tidak tergoyahkan dengan berbagai isu pengajaran-pengajaran yang sangat menyesatkan? Saudara sekalian, kami ada kelompok belajar bersama, lalu dalam kelompok belajar bersama itu kami lewat Zoom gitu ya. Ada satu pertanyaan yang kemudian datang karena begitu heboh ya, begitu ya. Pertanyaan tentang apakah binatang itu ada masuk surga begitu ya. Dan kita ikuti beberapa pengajaran yang disampaikan oleh orang yang dimaksud itu. Saudara sekalian, kalau kita tidak berpegang pada kebenaran firman, kita tidak membaca sungguh-sungguh, mendengar pengajaran dari pengembalaan saudara, kita bisa goyang. Bisa tersesatkan, bisa tidak mencapai sasaran. Saudara sekalian, oleh karena itu firman Allah dalam suratan Yohanes itu sempat berkata begini, jika kamu tidak tinggal dalam pengajaran Yesus Kristus, gitu ya, kamu ada di luar pengajaran itu, maka kita bukanlah milik Kristus. Ya. Kalau kita keluar dari pengajaran Kristus, maka kita bukan milik Kristus. Itu sama saudara ya, kalau kita lihat perguruan silat itu ya, kalau salah satu murid keluar dari perguruan silat itu, maka dia bukan murid lagi dari perguruan silat itu. Yesus dalam ilhaman Roh Kudus kepada Rasul Yohanes memberitahukan jika kita keluar dari pengajaran itu, kita bukan lagi milik Kristus. Nah, apakah sepanjang tahun ini kita temukan berapa kali kita tinggalkan kesungguh-sungguhan kita? Ada orang yang di tengah perjalanan pelayanannya dia merasa kecewa oleh karena melihat satu dan lain hal. Apakah karena melihat figurnya? Apakah karena melihat orang yang sekian lama dia idolakan, lalu kemudian tidak seperti yang diharapkan? Maka itu menjadi persoalan bagi dia. Ya. Nah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sering sekali persoalan datang kepada kita, itu bukan karena hal yang terlalu besar, tetapi karena harapan dan kenyataan jauh berbeda. Kita mengharapkan seperti ini, kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan. Maka itu menjadi persoalan bagi kita. Kalau ditanya kepada kita semua, apakah hari ini kita punya masalah, punya persoalan? Saudara sekalian, ada seorang pendeta bilang begini, semua kita yang duduk di kaki Tuhan, itu karena kita punya masalah, kita punya persoalan, karena kita sedang meresponin undangan Yesus, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberikan kepadanya sukacita ganti duka cita itu. Nah kalau begitu, apakah sepanjang tahun ini kita terus datang kepada Yesus? Terus datang kepada dia, percaya sungguh bahwa dialah yang mengatasi masalah saya. Saudara sekalian, dalam konteks ini saudara, kita melihat ada salah satu contoh yang dituliskan dalam kitab Hosea. Dan Hosea ini dipergunakan oleh Tuhan sebagai gambaran, menggambarkan tentang hubungan umat Tuhan
Israel dan Yehuda kepada Tuhannya. Apakah mereka tetap setia atau tidak? Sehingga Tuhan memakai saudara Hosea untuk mengungkapkan hubungan yang rusak ini. Nah, kalau kita membaca saudara sekalian dalam Hosea pasal 1 ayat yang kedua dengan perikop saudara, keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Kita mulai dari ayat yang kedua, dikatakan ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawininlah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan apa saudara? Membelakangi Tuhan. Saudara sekalian, ketika Tuhan memakai Hosea untuk memberikan gambaran tentang keadaan umatnya terhadap dirinya, yang kemudian dalam perjanjian baru Paulus menggambarkan kita adalah tunangan dari Tuhan kita, tunangan dari Yesus kita, yang sedikit lagi akan menikah. Tetapi kalau kita perhatikan dalam pembacaan itu, kemudian coba kita kembali dulu ke Korintus, saudara. Ayat yang ketiga, 2 Korintus 11 ayat yang ketiga, tetapi aku takut, kata Paulus, kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati. Sekarang kita temukan di dalam kitab Hosea, Tuhan memakai Hosea untuk mengungkapkan gambaran umat Tuhan yang telah tidak setia, yang telah membelakangi Tuhannya. Dan yang menarik sekali saudara, dalam pasal yang kedua, Tuhan berjanji memulihkan ketidaksetiaan itu. Ini yang luar biasa dari Tuhan kita ya. Firman Allah berkata begini, sekalipun kita tidak setia, Dia tetap setia. Dan untuk menjadikan kita kembali setia, yang bertindak itu Tuhan. Dialah yang datang untuk kembali mengubahkan kita kembali setia kepada Tuhan ya. Pasal yang kedua, saudara, perhatikan ayat yang kedua ditulis begini, Israel ditolak dan dipulihkan. Jadi kalau kita membaca pasal yang kedua ini saudara, seakan berkecamuk saudara ya. Saya membacanya, aduh ini Tuhan ini luar biasa ya. Begitu hebatnya kasih Tuhan itu pada kita. Nah, saudara sekalian, perhatikan dulu pasal yang kedua ini, itu ayat yang ke-8 ya. Pasal 2 ayat yang ke-8. Kalau saudara membuka di tab saudara itu ada dalam kurung ya, 2 garis datar 7 begitu ya. Ayat yang ke-8 dia katakan begini, tetapi dia tidak insaf. Perhatikan baik-baik, tetapi dia tidak insaf. Sebelumnya dia telah berusaha. Jadi saudara lihat bahwa upaya manusia tidak bisa membuat manusia itu kemudian menjadi insaf. Kecuali ada satu pribadi yang bekerja dalam hidup kita. Coba lihat ayat yang ke-7 mundur ya. Dan ia, kata firman Allah, dia akan mengejar para kekasihnya tetapi tidak akan mencapai mereka. Dia akan mencari mereka tetapi tidak bertemu dengan mereka. Maka dia akan berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih baik, lebih berbahagia daripada sekarang. Ini dalam dirinya. Tetapi kemudian ayat selanjutnya berkata, tetapi dia tidak insaf. Saudara sekalian, sungguh kalau kemudian kita insaf itu bukan karena kita hebat. Ya. Kalau kita membaca dalam pengajaran tentang pelajaran tentang Roh Kudus dalam pasal yang ke
16 dari Injil Yohanes, saudara. Injil Yohanes, pasal 16, ketika Yesus berbicara tentang pekerjaan penghibur kalau penghibur itu datang. Ayat yang ke-8, mari kita langsung lihat ayat yang ke-8, saudara. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia. Saudara sekalian, dia akan menginsafkan dunia akan apa, saudara? Akan dosa. Akan apa lagi? Akan kebenaran dan penghakiman. Kalau saudara sekalian, kita semua yang ada sini, kita ini sudah insaf, saudara. Ini bukan karena, contoh, bukan karena papa saya pendeta, saudara. Barangkali ini untuk kesekian kali saya sampaikan kepada kita ya, di sini ya. Karena terbukti sampai hari ini, nah saudara sekalian, perhatikan upaya dari umat Tuhan ini. Dia bilang begini, dia berkata, aku akan pulang kembali kepada suamiku yang pertama. Sebab waktu itu aku lebih berbahagia daripada sekarang. Lalu apakah niat yang muncul dari manusia itu bisa membuat manusia itu insaf? Ternyata kemudian firman Allah berkata, tetapi dia tidak insaf. Karena memang yang bisa membuat manusia insaf akan dosa, akan kebenaran dan akan penghukuman itu pekerjaan Roh Kudus. Itu sebabnya kemudian dalam suratan Paulus dia menjelaskan tentang keselamatan itu pemberian Allah dengan cuma-cuma, bukan hasil pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dan belajar tentang keselamatan ini tentu banyak hal di sana yang kita pelajari. Nah, saudara sekalian, lihat. Tuhan sampai bilang begini, tetapi dia tidak insaf, padahal ya dalam ayat ini, bahwa akulah yang memberi kepadanya gandum, anggur, dan minyak. Ini semua kebutuhan dan keperluan sehari-hari bangsa Israel. Dan kalau mungkin kita sejajarkan dengan keberadaan di Indonesia, maka ada ungkapan bahwa kebutuhan pokok dari manusia itu ya, kemudian dikenal dengan sandang, pangan, dan papan. Tuhan yang menyediakan itu. Dan saudara lihat, selanjutnya firman Allah berkata, dan yang memperbanyak bagi dia perak dan emas, itu Tuhan. Tetapi kemudian mereka buat apa itu perak dan emas? Malah sebaliknya mereka membuat dari perak dan emas itu menjadi patung Baal. Ini kan keterlaluan. Umat Tuhan sudah diberkati begitu rupa, saudara. Malah dia pergunakan itu berkat untuk membelakangi Tuhan dan menyembah Baal. Mungkin secara fisik atau secara nyata-nyata tidak ada di antara kita yang sepanjang tahun ini Tuhan kasih berkat lalu kita pergi pakai itu berkat untuk penyembahan berhala. Saya berdoa tidak ada. Tapi coba mari kita mengevaluasi kehidupan kita sepanjang tahun. Apakah saya pernah mempergunakan berkat itu tidak pada semestinya? Saya pergunakan itu justru buat hal-hal yang menyakiti Tuhan. Tidak penyembah berhala. Tapi yang kau pergunakan atau siapapun itu, kita manusia mempergunakan itu untuk menyakiti Tuhan. Kita sengaja, bukan tidak sengaja, sengaja. Kita terjerumus ke dalam dosa dengan berkat yang Tuhan berikan pada kita. Maka Tuhan bilang, dia membelakangi aku. Dia tidak insaf. Dan puji Tuhan, kalau hari ini kita semua yang beribadah, kita datang pada Tuhan, apakah yang hadir dalam tempat ini, bahkan yang mendengar firman Tuhan ini, yang mengikuti ibadah ini dari rumahnya, kita adalah orang-orang yang telah diinsafkan oleh Roh Kudus. Katakan amin.
Dan pada waktu kita diinsafkan, kalau saudara membaca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga, kalau tidak salah, itu Roh Kuduslah yang membawa kita untuk mengakui Yesus itu Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Tidak ada oleh karena kita, kemudian dengan kehebatan kita, lalu kemudian saya sadar karena kehebatan kita, enggak ada. Jadi bukan karena kita. Saudara sekalian, kami pernah bersaksi kepada orang, lalu bercerita tentang Yesus, lalu kita berkata sesuai firman, dengan hati dia percaya, dengan mulut dia mengaku. Enggak ngaku-ngaku dia. Karena upaya kita manusia. Hanya orang itu bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau Roh Kudus pertama-tama telah menginsafkan kita. Akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghukuman. Nah, apakah kita tetap ada di situ? Hosea dipakai oleh Tuhan untuk mengungkapkan, lihat, umatku telah membelakangi aku. Telah menjadi tidak setia. Tapi yang luar biasa, Tuhan mau turun tangan untuk membuat umatnya kembali mengakui dia. Dalam bahasa dalam Hosea ini, mengakui dia sebagai suaminya yang pertama dan satu-satunya. Saudara sekalian, kalau kita lompat beberapa ayat, kita lihat sekarang ayat yang ke-14. Ayat 14 dia bilang begini, sebab itu sesungguhnya ini pihak Tuhan loh. Aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara menenangkan hatinya. Ini luar biasa loh, ini pihak Tuhan loh yang melakukan ini. Tuhan membujuk. Dan coba kita renungkan, berapa kali, berapa banyak waktu Tuhan sebenarnya sedang membujuk kita. Dan membujuk ini kalau dalam hubungan antara pria dan wanita itu merayu. Asal tidak gombal, begitu ya. Merayu yang bukan gombal ini, ya. Merayu, membujuk dia, ya. Bahkan dalam bujukan itu, apa yang Tuhan lakukan? Perhatikan ayat yang selanjutnya, ayat 15. Aku akan memberikan kepadanya bukan sekedar anggur, tapi kebun anggurnya. Tuhan berikan, ya. Dan membuat lembah Akor menjadi pintu pengharapan. Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya, seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir, yang hanya percaya Tuhan adalah satu-satunya penolongnya. Berapa banyak kita pada saat susah, betul keluar dari mulut kita, hanya Tuhan satu-satunya penolong. Saat diberkati, luar biasa, mulai. Ternyata uang saya bisa tolong saya. Saudara sekalian, orang berkata tidak semuanya oleh karena uang. Tapi semua butuh uang. Tetapi berapa banyak kita mempergunakan berkat itu untuk kebaikan. Apalagi dipergunakan untuk pelayanan. Tuhan pasti memberkati kita. Saudara sekalian, ketika membaca itu lebih berkat memberi daripada menerima, saat firman ini belum memberkati kerohanian saya tidak paham itu. Bukankah orang yang menerima itu happy banget? Gitu. Menerima hadiah itu sangat luar biasa. Masakan ada orang yang memberi itu masa lebih diberkati gitu ya. Tetapi setelah paham, Tuhan memberikan pengertian-pengertian, baru kita mengerti betul. Lebih berkat memberi itu, oh karena seperti ini saudara sekalian. Nah saudara sekalian, Tuhan bilang aku membujuk dia. Dalam rangka membujuk, Tuhan memberikan bukan sekedar anggurnya tetapi kebunnya diberikan. Artinya dengan berkelimpahan
Yang diberikan itu bukannya satu tapi berlimpah. Dalam rangka Tuhan membujuk. Saudara sekalian, biarlah kita sadari bahwa sesungguhnya selalu saja setiap saat Tuhan datang dengan kemurahannya kepada kita. Amin. Saudara, kalau kemudian Tuhan mengasihi umat Tuhan ini, ya, itu bukan karena Tuhan temukan mereka bersyarat untuk dikasihi. Oh, dia sudah baik. Bukan. Kita itu dikasihi oleh Tuhan bukan karena kita baik. Bahkan firman Allah berkata, pada saat kita masih berdosa, kita telah dikasihinya. Amin. Dan begitulah Tuhan bekerja. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau kita membaca dalam Roma pasal yang kedua, kalau umat Tuhan ini membelakangi Tuhan, bahkan memakai berkat-berkat Tuhan itu untuk membelakangi Tuhan, menyembah berhala, tetapi Tuhan masih penuh kasih. Kalau kita ambil ini menjadikan patokan bagi kita, berapa banyak kali kita menyakiti hati Tuhan. Dengan perilaku, perkataan, perbuatan, tindak tanduk kita, menyakiti Tuhan. Tapi sampai hari ini, Tuhan masih sayang sama kita. Itu karena memang dia tidak bisa menyangkali dirinya. Saudara, kita lihat ya, dalam Roma pasal yang kedua, sebenarnya kan upah dosa ialah maut kan gitu. Tapi maut tidak segera menimpa kita. Pasal yang kedua dari Roma ayat 4 berkata begini. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabaran dan kelapangan hatinya? Sampai hari ini masih ada kemurahan Allah dan kepanjangan sabar Tuhan bagi kita? Ada. Maksud semuanya itu, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa saudara? Itulah sebabnya Tuhan masih berkemurahan pada kita. Supaya kemurahannya itu yang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi kalau kemudian kita bisa bertobat, itu bukan karena saya hebat, tapi karena ada kemurahan Allah yang menuntun kita. Itu kasih Tuhan itu begitu hebat, begitu luar biasa saudara. Bayangkan ketika kita masih berdosa, dia telah mengasihi kita. Dia membuat kita insaf sadar dan mengakuinya. Bahkan kita masih jatuh lagi, masih ada kemurahannya. Oleh karena itu kita sering dengar hamba-hamba Tuhan zaman dulu berkata, semasih pintu anugerah, pintu kemurahan terbuka. Hai masuklah sebelum tertutup pintu. Itu kan yang zaman seangkatan saya pasti ingat. Itu biasanya kita nyanyi pada Natal itu ya. Kita ini ABG, angkatan babe gue gitu ya. Saya baru 61, saudara belum tua gitu ya. Nah saudara sekalian, ada kemurahan Allah. Tapi kemudian jangan dengan kemurahan Allah itu engkau berkata, kalau begitu kan ada kemurahan Allah, kan ada kasih karunia. Oleh karena itu buat dosa terus. Akan tiba waktunya, saudara sekalian, kalau kita tidak bertobat, ayat yang kelima baca. Roma pasal 2 ini. Ayat yang kelima berkata, tetapi oleh apa saudara? Jadi yang membuat seseorang tidak bertobat itu karena hatinya telah keras. Keras hatinya lalu kemudian Tuhan membiarkan, itu yang bahaya. Itu kita belajar yang ketika kita jumpa pada waktu bangsa Israel akan keluar dari tanah Mesir, Firaun itu enggak kasih. Terus menerus Tuhan biarkan hatinya keras. Jangan sampai kemudian kemurahan Tuhan yang panjang tadi, yang lebar tadi, pintu anugerah itu kemudian tertutup. Kita dibiarkan hati kita keras. Dan oleh karena hati yang keras membuat seseorang itu tidak mau bertobat. Nah orang ini dia sendiri yang menimbun murka atas dirinya. Coba baca baik-baik ya. Ayat yang kelima ya. Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa,
tapi pribadi itu sendiri yang menimbun murka atas dirinya sendiri. Dalam ayat lain, kalau nggak salah Paulus yang bicara itu ya. Kalau nanti saudara cari, semoga kalau saya salah maafkan, nanti saudara yang membenarkan kalau ketemu dengan ayat itu ya. Dia berkata begini, pada waktu kita tidak datang kepada kebenaran dan terang itu, kita telah berada di bawah hukuman. Jadi yang membuat murka ini akan menimpa kita itu bukan siapa-siapa, tapi orang tersebut yang mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat. Itu sebabnya saya kira dari ayat ini kemudian lahirlah seorang penulis lagu dan berkata, lembutkan hatiku ya Yesus. Ada yang tahu lagu ini? Lembutkan hatiku sekarang supaya jangan keras. Saudara sekalian, kalau kita sadari bahwa seringkali Tuhan menegur kita dengan firman. Tapi teguran itu kok datang lagi hamba Tuhan sampaikan firman yang sama ya? Kok kenapa? Apakah pendeta-pendeta ini tidak ada ayat lain yang dihotbahkan? Kok pendeta satu ke pendeta yang berikut sama khotbahnya? Itu artinya seperti ini. Kalau anak kita ingatkan, Dek, besok jangan pulang larut malam ya. Jam 7 sudah harus di rumah, Dek. Besok dia pulang jam 8. Saudara biarkan atau masih tegur? Masih ingatkan? Masih ingatkan. Hari ketiga dia pulang jam 10. Biarkan atau masih ingatkan? Masih ingatkan. Tapi hari keempat dia keluar, dia bilang, "Pah, saya nanti akan pulang jam 7 seperti kata Papa." Dan jam 6 dia sudah di rumah. Saudara masih ngomong? Malah saudara memberikan reward. Nah begitu deh. Jadi kalau berulang kali siapapun berganti hamba Tuhan masih khotbah yang sama, masih tentang pertobatan, masih mengingatkan kita, itu artinya kita belum melakukan. Kita belum mentaati firman. Oleh karena itu firman itu terus datang, dan terus datang. Saudara sekalian, kasih Tuhan begitu besar kepada bangsa ini yang adalah gambaran gereja Tuhan. Kita semua yang telah dipertunangkan kepada Kristus Yesus, biar kita ada tinggal dalam kesetiaan. Amin. Amin. Tuhan mengasihi kita, sungguh-sungguh Dia mengasihi kita ya. Nah, saudara sekalian, maka dalam tindakan Tuhan itu selanjutnya Tuhan berjanji begini. Ini anak-anak muda jangan kirim surat kepada atau jangan WA kepada anak gadis orang pakai ayat ini ya. Ini firman Tuhan ya. Fatsal 2 ayat 19 dan 20. Tuhan bilang begini, "Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan engkau istriku dalam keadilan dan kebenaran, dalam kasih setia dan kasih sayang." Ayat selanjutnya, "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Ini janji Tuhan. Bayangkan sudah dibujuk, dirayu begitu. Maka keluar ayat ini. Ayat pamungkasnya Tuhan untuk umatnya ini. Ayo sini. "Semua yang aku lakukan kepada kamu kebaikan-kebaikan, karena aku mau menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya." Kekasih Tuhan untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, kalau Tuhan begitu baik bagi kita, bagaimana sikap kita? Kiranya Roh Kudus menuntun kita, saudara sekalian, untuk datang pada Tuhan, untuk dituntun oleh Roh Kudus, menanggapi firman Tuhan, dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, engkau juga kekasih jiwaku." Dan kita nyanyi, "Yesus kekasih jiwaku." Jangan sampai itu hanya terucap lewat pujian saja, tetapi doa kita, biar kita semua sungguh-sungguh benar-benar tinggal dalam kasih
yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, saudara sekalian, ketaatan itu kita jumpai, kita baca saja dalam 1 Petrus 1, suratan 1 Petrus 1, itu mulai dari ayat 1, Alkitab menuliskan begini, salam dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu, siapa mereka? Ya, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Kalau mereka, orang-orang percaya itu, yang tersebar itu, disebut mereka adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Pertanyaan kita adalah, bagi kita yang percaya, kita orang-orang yang datang sendiri atau yang dipilih oleh Allah? Kita dipilih oleh Allah sesuai dengan rencananya, ya. Nah, saudara sekalian, ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang apa? Yang dikuduskan oleh Roh. Kalau kemudian Roh mengkuduskan kita, apa maksud tujuan? Kok dia mau mengkuduskan kita? Supaya kita apa, saudara? Supaya taat kepada Yesus Kristus sebagai mempelai surga. Jadi yang bisa membuat saya menjadi taat siapa? Kerjanya siapa ini? Halo? Roh Kudus. Minta dia pimpin kita. Makanya dalam Galatia pasal 5 itu ayat 25, dia kata firman Allah itu dia pakai kata begini, barang siapa yang dipimpin, yang hidup oleh Roh, baiklah ia dalam hidupnya selalu dipimpin oleh Roh. Yang hidup oleh Roh, baiklah dalam hidupnya selalu. Nah, mari kita coba evaluasi, kita datang pada Tuhan, kita minta, ya Tuhan, Engkau yang sudah begitu baik bagi saya, yang sudah rela datang lahir bukan di tempat yang bagus lagi, di kandang binatang, sampai nggak ada tempat, kan nggak mungkin taruh di atas jerami itu bayi ya, dibersihin tuh palungan, ditaruh di dalam palungan. Sudah begitu dia lahir di sana dengan tujuan yang jelas. Kemana tujuan Kristus? Ke Golgota. Dan itu sebabnya setiap perjamuan Tuhan kita nyanyi salibnya. Amin. Dan setiap kita menerima perjamuan Tuhan, Paulus jelaskan dalam suratan Korintus, dia bilang, kita mengingat kematian dan kebangkitan Tuhan. Apakah Tuhan tidak baik? Sangat. Tapi kemudian bagaimana kita? Kalau kita tinggal dalam hidup kedagingan kita, kita akan lemah. Tapi biarlah, sebagaimana firman Tuhan berkata, hanya orang-orang yang hidup oleh Roh, dialah milik Kristus Yesus. Yang memiliki Roh Kristus, dialah milik Kristus Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Selamat Natal. Renungkanlah hidupmu. Masih ada 6 hari ke depan atau 7 hari ya. Renungkanlah. Dan biasanya orang bikin resolusi kan begitu. Silakan mau bikin resolusi, asal jangan bikin membikin ribut rumah tangga. Kita buat satu pernyataan yang baru, Tuhan, kalau Tuhan sudah pakai saya tahun 2003, 2004 mau seperti apa ya gitu ya. Kalau Tuhan sudah memperkenalkan saya dengan seseorang di 2023, kami sudah melayani bersama-sama. Jika Tuhan berkenan 2024, Tuhan bawa kemana kami ini? Begitu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Mari pemain musik dan singers. Kita akan nyanyi 2 pujian. Pertama, Indah Rencanamu Tuhan. Baru kemudian sebelum kita doa sama-sama, kita nyanyi itu, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Ada banyak hal yang kita tidak tahu.
Bahkan sampai hari ini tanggal 24, kita juga belum ngeh apa rencana Tuhan bagi kita. Minta Tuhan mengungkapkan itu bagi kita. Indah rencanamu Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Sesuaikan saja. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi. Lagi dari awal, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan, di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudari sekalian, kalau sekian lama kita tidak mengerti, dan kalau hari ini Tuhan memberikan pengertian itu pada saudara, bersyukurlah. Karena Dia masih sayang kepada engkau. Ada terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan kemudian kalau hari ini Tuhan insafkan kita, ini adalah kemurahan yang besar. Dan kalau Dia berikan kesempatan kepada kita untuk insaf, ada rencana Tuhan yang besar ke depan bagimu. Bahwa Dia mau memakai kita. Dan setiap peralatan yang dipergunakan untuk peralatan pelayanan pekerjaan Tuhan, terlebih dahulu dia ditabiskan. Dan sebelum ditabiskan, dibersihkan. Dan kalau hari ini kita temukan, kasih Tuhan mau membersihkan saya. Terima kasih Tuhan. Indah rencana-Mu bagi saya. Indah rencana-Mu bagi keluargaku. Mungkin ada istri yang berkata, Tuhan, rencana-Mu bukan hanya indah bagi suamiku, tetapi bagiku juga. Seorang suaminya juga berkata, rencana-Mu indah bukan hanya buat istriku, tapi buatku juga Tuhan. Buat anak-anakku. Bahkan kami telah melihat masa depan yang Engkau rancang bagi anak-anak kami.
Terima kasih Tuhan. Berulang kali Engkau membujuk kami Tuhan. Dengan firman-Mu yang lembut, Engkau datang menyentuh hati kami. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini kami Tuhan, ini saya Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang berulang kali datang menginsafkan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan, tapi ku mengerti sekarang. Terima kasih Tuhan, Kau tolong padaku. Kasih-Mu besar bagi kami. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Kita nyanyikan, kita mohonkan, peganglah tanganku Roh Kudus. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Kami sadar betul sekarang Tuhan, tak dapat jalan bahwa upaya kami manusia untuk sadar adalah kesia-siaan. Hanya karena Roh-Mu yang kudus. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, peganglah tanganku Roh Kudus, ya Roh Kudus. Selalu setiap saat dalam genggaman tangan Roh Kudus, ya Roh Kudus, haleluya. Tanpa Roh-Mu pimpin kami, pimpin Roh Kudus, pimpin saya. Roh Kudus pimpin saya. Bawalah kami dalam kebenaran firman-Mu. Haleluya. Agar ku tidak tersesat, begitu agar aku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Ambil waktu menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Roh Kudus, Engkau penolong satu-satunya. Yesus, Engkau telah berjanji memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai kami sampai kesudahan. Biarlah hidup kami setiap saat, setiap waktu dituntun oleh Roh dan menginsafkan kalau kami melakukan yang salah. Ya Roh Kudus, kami menyembah Engkau, dan biarlah sungguh-sungguh Engkaulah yang berperan satu-satunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bawa kaum keluarga kami. Kami juga bawa bagi suami, istri dan anak-anak. Bagi istri membawa suami dan anak-anak. Bahkan orang tua kami, bahkan anak menantu dan cucu kami, semua dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus. Melihat gejolak dunia yang semakin merajalela, peperangan yang tiada hentinya, mungkinkah ini tanda dari akhir zaman? Doa kami Tuhan, biar kami tetap dalam kesetiaan kepada-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong kami.
Bahkan kami hamba-hambamu, jangan kami yang memberitakan, kami yang terbuang. Tolong Roh Kudus, tolong kami. Rohmu yang kudus. Terima kasih. Doa kami bersama jemaat. Roh Kudus tolong Bapak Gembala, anak-anaknya, tim pelayan di tempat ini Tuhan. Biar kami semua ada dalam genggaman Roh-Mu yang kudus. Kami suami istri dan anak kami pun dan jemaat yang Tuhan percayakan. Biar kami ada dalam genggaman Roh. Hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan kami, organisasi GPDI, ada dalam genggaman Roh-Mu yang kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kembali firman-Mu berbicara kepada kami semua, menguatkan kehidupan kami anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus memampukan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Tuhan pakai dia dimanapun dia berada, menjadi hormat kemudian bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelahnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Kiranya Tuhan tilik dari tempat yang maha tinggi, Tuhan balas sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini menjadi doa dan seruan kami. Dan kami akan memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan tempat ini. Mari kita berikan yang terbaik. Kita nyanyikan lagu Dia Lahir Untuk Kami. Lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala. Dia lahir untuk kami, Dia mati. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atasnya. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus. Lagi kita katakan, Dia lahir untuk kami, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atasnya. Yaitu firman Allah
yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu firman Allah, yaitu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus obat kami, Dia Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Tuhan, kasih buat korban persembahan yang diberikan. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji kebenaran firman Tuhan. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Tuhan, saudara, beberapa pengumuman sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ibadah tengah minggu ditiadakan, jadi kita akan adakan ibadah kembali untuk anak pemuda dan remaja CFC Anti-Forsi hari Sabtu tanggal 30 Desember jam 5 sore. Mereka tetap ada ibadah bersama saudara untuk hari Sabtu depan. Jadi remaja dan pemuda dijadikan satu. Dan untuk hari Minggu depan tanggal 31 Desember itu ibadah berjalan seperti biasa, jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam setengah 6 sore. Sekolah minggu jam 10 pagi. Saya rasa itu saja. Jadi kita akan adakan ibadah akhir tahun, karena tahun ini tanggal 31 Desember hari Minggu, jadi ibadah 3 kali, jam 7 pagi, jam 10 pagi, dan jam setengah 6 sore. Dan tanggal 1 Januari tahun 2024 kita adakan 2 kali ibadah, jam 7 pagi dan jam 10 pagi, disertai dengan perjamuan kudus. Saya harap semua dapat hadir. Kita akhiri tahun ini dengan kita beribadah kepada Tuhan, dan kita mulaikan juga tahun yang baru bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kalau bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan terus menyertai, menopang, menolong kita apapun yang terjadi. Yang penting kita tetap setia kepada Tuhan. Yang penting iman kita tetap tak tergoyahkan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri sekali lagi, kita naikkan pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Pada akhir ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kami ada dalam rumah Tuhan untuk kembali meninggikan dan memuliakan Engkau. Terima kasih meteraikan firman-Mu dalam hati kami, dalam hidup kami di hari-hari terakhir pada tahun 2023. Kami dapat kembali mengevaluasi hidup kami.
Kalau banyak hal, bahkan semua hal kami inginkan semakin hari semakin baik, itu kami terima, kami alami dalam hidup ini. Maka keinginan rohani juga kiranya yang terjadi dalam hidup kami. Kami ingin selalu menjadi lebih baik lagi. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mau bekerja menolong kami dengan roh-Mu, dengan firman-Mu, untuk menuntun kami, memimpin kami, memulihkan, membaharui kami Tuhan, sehingga menjadikan kami semakin baik dan bertumbuh terus dalam segala hal kepada Kristus. Dan kami percaya sampai kami menjadi mempelai Kristus, tinggal bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itulah rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami hidup kekal bersama-sama dengan Tuhan. Dan biarlah itu juga menjadi sasaran kami, menjadi tujuan dalam hidup kami. Kami terus lekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami, sampai kami tinggal dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih, berkati umat-Mu dan sertai umat-Mu pulang ke rumah masing-masing dalam penjagaan dan perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, semua umat-Mu yang tidak ada bersama-sama dengan kami, yang sedang berpergian dalam perjalanan di masa liburan ini, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan tolong dimanapun mereka berada, supaya pada waktunya kembali bersama-sama kami kembali memuliakan dan mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya saudara-saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan membawa berkat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, kekuatan, dan sukacita dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan seluruh jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal.